Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Mudah-mudahan hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di siang hari ini kita akan kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, untuk materi hari ini kita akan masuk ke bab baru. Nah, materi kita sekarang adalah mengenai teks eksposisi. Adapun nanti yang akan kita pelajari ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah mengenai pengertian dari teks eksposisi, yang kedua unsur-unsur dari teks eksposisi, kemudian yang ketiga adalah pola pengembangan dari teks eksposisi. Jadi ketiga hal tersebut yang nanti akan kita bahas di materi pembelajaran untuk hari ini. Baik, untuk lebih lengkapnya, mari sama-sama kita lihat materi pembelajarannya. Yang satu ini, ada 4 poin penting yang akan Bindo jelaskan. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Yang kedua, unsur-unsur teks eksposisi. Yang ketiga, pola pengembangan teks eksposisi. Dan yang keempat, jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi. Oke sob, Bindo akan jelaskan satu persatu. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah sebuah paragraf yang isinya berupa sejumlah informasi yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian kepada pembaca dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu unsur-unsur teks eksposisi. Teks eksposisi dibangun oleh 2 unsur. Unsur yang pertama yaitu gagasan, unsur yang kedua fakta. Oke sob, Bindo akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu gagasan. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contoh, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Unsur yang kedua yaitu fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Contoh, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pola pengembangan teks eksposisi. Apa saja sih pola pengembangan teks eksposisi itu? Yang pertama yaitu pola umum khusus. Yang kedua, pola khusus umum. Yang ketiga, pola ilustrasi. Dan yang keempat, pola perbandingan. Oke sob, Bindo akan jelaskan satu persatu. Pola pengembangan teks eksposisi yang pertama yaitu pola umum khusus. Pada pola umum khusus, ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf, yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola demikian dikenal sebagai paragraf deduktif. Ide-ide penjelasnya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Pola pengembangan teks eksposisi yang kedua yaitu pola khusus umum. Hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Pola pengembangan teks eksposisi yang ketiga yaitu pola ilustrasi.
Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Pola pengembangan teks eksposisi yang keempat yaitu pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan. Benda-benda, keadaan, atau yang lainnya ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih akurat. Baiklah anak ibu semua, tadi sudah sama-sama kita saksikan materi untuk hari ini. Ibu berharap kalian menyaksikan materinya dan dapat memahami semua pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke tugas harian. Adapun tugas harian untuk hari ini itu ada 3 soal, ya, seperti yang sudah kalian saksikan di layar. 3 soal tersebut kalian tuliskan di dalam kertas lembar. Soalnya ditulis, jangan lupa juga nama, kelas, bidang studi, dan juga tanggalnya selalu ditulis. Karena beberapa hari yang lalu Ibu jumpai banyak lembar tugas yang tidak mencantumkan namanya. Ya, jadi Ibu berharap untuk tugas kali ini tidak ada lagi seperti itu. Ya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Kita akan kembali ke materi bahasa Indonesia minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.